Malam menggigil di atas aspal tol Cikopo Palimanan. Kabut tipis menggantung rendah di atas hamparan jalan lurus tak berujung. Di tengah kesunyian itu, melaju perlahan truk tua berwarna merah marun bermuatan penuh rokok gudang garam, nilainya miliaran rupiah. Di balik kemudi, duduk seorang pria berperawakan tegap, mengenakan jaket jeans pudar dan kopiah hitam yang sudah lusuh. Namanya Paimo, 45 tahun, sopir truk dari Kediri yang sudah 20 tahun menghidupi keluarga dari jalan panjang lintas Jawa. Malam itu bukan malam biasa. Firasat aneh merayap di dada Paimo sejak dari Subang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik di luar terdengar seperti isak tangis. Tapi Paimo tetap menatap ke depan, menggenggam setir dengan tangan yang sudah terbiasa menghadapi ancaman, dari razia liar, banjir bandang, hingga begal di tengah malam. Di sebelah setir, tergantung sebuah foto kecil keluarganya, istri dan dua anaknya, yang menjadi bahan bakar semangatnya mengantarkan barang ke ibu kota. Di kursi penumpang, termos kopi hitam menemani. Paimo menyalakan radio tua yang hanya bisa menangkap siaran AM. Suara penyiar mengabarkan kecelakaan di tol arah Jakarta, namun tak disebutkan jelas lokasinya. Paimo mengecilkan volume dan memperhatikan kondisi jalan. Sepi, terlalu sepi. Ia melirik spion, tak ada kendaraan lain. Namun dari kejauhan, terlihat sorotan lampu mobil pelan-pelan mendekat dari arah belakang, lalu menyalip dan memotong jalurnya. Sebuah Avanza hitam melambat di depannya. Lampu remnya berkedip-kedip 3 kali. Paimo mengernyit. Ini bukan sinyal biasa. Ia pernah dengar cerita dari sesama sopir soal taktik perampok yang berpura-pura jadi mobil rusak atau mengalihkan perhatian. Ia mempercepat laju truk, mencoba menjauh, namun mobil itu kembali menyalip dan berkali-kali memotong jalur. Ketika truk melambat di KM 132 karena tikungan kecil, mobil itu berhenti mendadak di tengah jalur kanan dan memaksa Paimo menghentikan laju. Ya Allah, gumam Paimo pelan. Jantungnya mulai berdentum. Dari dalam Avanza, 4 sosok bertopeng keluar sambil membawa senjata tajam dan 1 orang tampak mengacungkan pistol rakitan. Mereka berlari cepat ke arah truk. 2 di antaranya memukul kaca depan dengan besi. 1 lagi berteriak, "Turun, Bang. Cepat." Dengan tenang, Paimo matikan mesin dan menyambar sesuatu dari bawah jok. Sebuah benda berbalut kain hitam, pistol Colt 1911 tua milik almarhum bapaknya, dulunya bekas anggota TNI yang gugur di Timor Timur. Paimo menunduk, mengambil napas panjang. "Maaf, Le, bapakmu ini belum pengin mati malam ini," bisiknya sambil mencium foto anak-anaknya di dashboard. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin dan niat bertahan hidup. Di luar, suara kaca pecah dan umpatan keras terdengar semakin dekat. Salah satu perampok mulai naik ke pijakan pintu, mencoba membuka kunci. Wajahnya terlihat samar di balik kaca pecah, mata buas dan napas berat seperti binatang liar. Dengan satu gerakan cepat, Paimo membuka kaca sebagian, lalu mengarahkan pistol ke wajah perampok. "Jangan pikir sopir itu tak bisa melawan," ucapnya pelan, dan letusan pun meledak di malam sunyi. Tubuh perampok itu terjengkang ke belakang, darah menyembur di udara. 3 lainnya sontak kaget, mundur dan bersembunyi di balik mobil. Paimo membuka pintu, melompat turun dengan cepat, sembari mengokang pistolnya lagi. Malam yang tadi hening, kini berubah jadi medan pertempuran hidup dan mati. Suara tembakan pertama menggema di sepanjang tol Cipali yang sunyi. 3 perampok yang tersisa berhamburan ke arah Avanza mereka, panik, tak menyangka target mereka bukan sopir biasa. Salah satu dari mereka menyeret tubuh temannya yang tertembak, tapi sudah tak bernyawa. Paimo berjongkok di balik roda truk, menggenggam pistol erat-erat. Mata menyipit menembus kegelapan, jantungnya berdetak cepat, namun wajahnya tetap dingin. Ia tahu, ini belum selesai. Kilatan lampu dari Avanza memperlihatkan siluet salah satu perampok mengarahkan pistol rakitan ke arah truk. Suara tembakan kedua terdengar, peluru menancap di sisi kap truk. Hanya beberapa sentimeter dari kepala Paimo. Ia menggertakkan gigi, mengambil posisi miring dan membalas tembakan. Peluru dari Colt 1911 melesat, mengenai lutut si penembak, membuatnya jatuh sambil menjerit kesakitan. Di saat seperti itu, waktu seolah berjalan lambat. Setiap detik adalah perbedaan antara hidup dan mati. Salah satu dari mereka mulai melarikan diri ke arah semak-semak pinggir tol. Paimo tak mengejar, ia tahu pertempuran ini soal bertahan, bukan memburu.
Tapi yang paling berbahaya justru si pemimpin, yang tampaknya lebih terlatih dan tak tergesa. Ia masih berlindung di balik mobil, memantau gerakan Paimon. Ketika Paimon mencoba bergerak mendekati truk, peluru lain melesat, menggores pundaknya. Darah mengucur, panas dan perih. Namun Paimon hanya meringis, menekan luka dengan sobekan kaos dalam, dan tetap menggenggam pistol. "Paimon, jangan mati konyol di sini, anak-anakmu butuh kamu pulang," bisiknya pada diri sendiri. Hatinya menggelora oleh rasa takut, marah, dan tekad yang menyatu dalam satu napas panjang. Ia menoleh ke foto keluarganya yang masih tergantung di dalam kabin, seolah memohon restu. Tatapan istrinya di foto terasa begitu nyata, seperti berkata, "Jangan menyerah, Mo." Langit mulai berubah warna, tanda dini hari mendekat. Kabut makin tebal, menyelimuti area tol seperti tirai kematian. Lampu hazard truk menyala berkedip-kedip, menciptakan suasana seperti arena pertempuran film koboi. Di sela-sela lampu redup, Paimon melihat gerakan mencurigakan di belakang Avanza. Satu perampok mulai merayap ke arah belakang truk, mungkin hendak membakar muatan atau mencuri kesempatan lewat pintu belakang. Dengan cepat, Paimon berlari membentuk setengah lingkaran, mengambil posisi dari sisi truk yang lebih gelap. Ia mengendap-endap seperti harimau lapar. Ketika perampok itu mengangkat jeriken berisi bensin dan korek di tangan, Paimon berteriak, "Berhenti!" Tapi pria itu justru menoleh dan melemparkan korek api yang menyala. Paimon refleks menembak, peluru bersarang tepat di dada. Jeriken tumpah, tapi belum sempat terbakar. Api kecil sempat menyala, namun Paimon cepat mengambil kain basah dan memadamkannya. Kini tinggal satu, pemimpin perampok yang belum memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Senyap, seperti setan yang bersembunyi di malam kelam. Paimon kembali bersandar di sisi truk, napasnya mulai berat, pundaknya berdenyut. Tapi di matanya, tak ada sedikit pun rasa takut. Hanya satu tekad tersisa, kalau memang ini harus berakhir, aku pastikan aku pulang dalam keadaan berdiri. Kabut belum bubar, udara masih dingin menggigit tulang. KM-132 kini menjadi saksi bisu ketegangan hidup dan mati antara seorang sopir tua dan komplotan perampok yang salah pilih korban. 3 dari 4 penjahat sudah terkapar, 1 tewas di tempat, 1 tertembak lututnya dan merintih di balik bumper Avanza, dan 1 lagi mati dengan dada bolong karena mencoba membakar muatan. Tapi masih ada 1 yang belum tersentuh, pemimpinnya, sosok paling licik, dingin, dan penuh perhitungan. Paimon menyandarkan tubuhnya pada pintu truk. Darah dari pundaknya terus mengucur, kaos dalamnya mulai basah dan lengket. Namun matanya masih awas, ia tak bisa gegabah. Peluru di pistol tinggal 2 butir, ia sangat sadar. Senjata peninggalan ayahnya itu sudah uzur, dan kini harus mengakhiri sebuah malam yang panjang dengan 2 keputusan besar, membunuh atau dibunuh. Tiba-tiba, suara radio truk yang tadinya mati mendadak menyala sendiri, mengeluarkan siaran statis bercampur lagu dangdut lama. Suara itu menggema aneh, membuat Paimon tersentak. Ia tahu itu bukan kebetulan. Pemimpin perampok sedang mencoba mengacaukan fokusnya. Benar saja, dari bawah kolong Avanza, tampak sepasang mata mengintai, lalu bergerak cepat ke arah sisi kiri truk. Dalam hitungan detik, peluru menyalak, dor, mengenai spion truk dan membuat serpihan logam menyayat wajah Paimon. Paimon merunduk, menggertakkan gigi, dan berlari ke sisi kanan truk. Ia tahu musuh sudah tak sabar. Dalam sekejap, ia menyelinap ke bawah rangka bak belakang, lalu mengintip dari sela-sela roda. Sosok pemimpin perampok itu kini berdiri tegak, mengenakan rompi hitam dan membawa senjata api rakitan yang sudah dimodifikasi. Wajahnya penuh luka, namun tatapannya tetap tajam seperti binatang buruan. Dengan satu dorongan nekat, Paimon keluar dari persembunyian dan menembak. Letusan keempat, peluru mengenai betis si perampok, membuatnya terhuyung, tapi belum tumbang. Paimon berlari mendekat, peluru terakhir masih tersisa di pistol. Sang pemimpin pun membalas dengan tembakan yang nyaris mengenai dada Paimon, hanya terhenti oleh sabuk logam gesper tua pemberian istrinya. Paimon terguling di aspal, pistol terlepas dari genggaman. Pemimpin perampok itu tertawa dingin, perlahan berjalan mendekat sambil membidik Paimon yang sudah terkapar. "Selesai sudah, sopir tua. Salahmu cuma satu, terlalu berani." Namun sebelum pelatuk ditarik, Paimon menyambar batu besar di sebelahnya dan melempar ke wajah musuh. Tepat kena, pria itu mundur, terhuyung. Dalam sekejap, Paimon merangkak, mengambil kembali pistolnya, dan dor, peluru terakhir bersarang di dada si pemimpin.
Tubuh itu jatuh perlahan, seperti pohon roboh disapu badai. Hening, udara terasa kembali membeku. 4 tubuh tergeletak di jalan tol, berserakan di bawah sorotan lampu hazard truk yang masih berkedip lambat. Paimo terduduk, tangannya gemetar. Ia melihat pistolnya yang kosong, lalu mendongak ke langit gelap. Ya Allah, matur nuwun, lirihnya sambil menitikkan air mata. Malam itu, bukan hanya barang muatannya yang selamat. Harga dirinya sebagai ayah, suami, dan manusia juga utuh tak ternoda. Langit mulai berubah warna, fajar mengintip malu-malu dari balik cakrawala. Cahaya jingga menyinari KM-132 yang semalam menjadi medan perang antara hidup dan mati. Paimo masih terduduk bersandar di ban truknya. Nafasnya berat, wajahnya dipenuhi keringat dan darah yang mulai mengering. Tangannya menggenggam pistol kosong erat-erat, seolah belum percaya semua ini telah berakhir. 4 nyawa telah melayang karena malam yang kelam dan keputusan-keputusan yang tak bisa ditawar. Ia membuka pintu kabin dengan tenaga tersisa. Dengan tubuh terlatih, ia naik dan duduk kembali di belakang kemudi. Dari dashboard, ia meraih foto keluarganya, istri dan 2 anaknya. Wajah mereka seperti memberi napas kedua. Aku masih hidup, Le. Bu, gumamnya, suara lirih penuh luka. Ia mengecup foto itu lama, menahan air mata yang akhirnya tumpah. Bukan karena takut, bukan karena luka, tapi karena rasa syukur bahwa ia masih bisa pulang. Ia menoleh ke arah kursi penumpang, tempat termoskopi tadi malam masih berdiri, sebagian isinya tumpah karena guncangan tembakan. Di bawah jok, terselip sebuah Al-Quran kecil yang selalu ia bawa di setiap perjalanan jauh. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya, membuka halaman acak, dan mendapati satu ayat yang diberi garis merah oleh istrinya, barang siapa menjaga 1 nyawa, maka seakan-akan dia telah menjaga seluruh manusia. Ayat itu menusuk hatinya. Malam tadi ia terpaksa mengambil nyawa, tapi ia juga menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan muatan negara. Siren pelan terdengar dari kejauhan. Lampu strobo polisi mulai tampak di ujung tol. Paimo segera menyalakan lampu darurat truk dan mengangkat kedua tangannya keluar jendela. Ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Polisi pasti akan bertanya, menginterogasi, dan mungkin memproses. Tapi ia siap. Ia tidak lari, ia tidak sembunyi. Ia hanya seorang sopir tua yang mempertahankan nyawa di jalan tol yang tak pernah tidur. Petugas datang dan langsung mengamankan area. 4 tubuh tergeletak, 2 diantaranya masih bernapas namun dalam kondisi kritis. Paimo diminta keluar dan diperiksa. Salah satu perwira polisi mengenali wajahnya, Pak Paimo, sampeyan yang pernah selamatin truk vaksin 2 tahun lalu, tuh. Paimo mengangguk lemah. Perwira itu mendekat, menatap luka di pundaknya, lalu menepuk bahunya dengan hormat. Sampeyan bukan cuma sopir, sampeyan penjaga jalan raya. Paimo dibawa ke ambulans untuk diobati. Di atas tandu, ia hanya bisa menatap langit yang makin terang. Entah kenapa, ia teringat cerita almarhum bapaknya dulu, tentang bagaimana peluru bukan cuma alat pembunuh, tapi juga bisa jadi penjaga kehormatan. Peluru terakhir itu jangan sembarangan, Mo, kata ayahnya dulu. Gunakan hanya kalau harga dirimu sebagai manusia dipertaruhkan. Dan malam tadi, peluru terakhir itu menyelamatkannya. Truknya diamankan polisi. Muatan rokok gudang garam tetap utuh. Tapi bagi Paimo, yang lebih berharga dari semua itu adalah harga dirinya sebagai kepala keluarga. Ia tidak kaya, ia tidak punya jabatan, tapi ia punya nyali, cinta, dan kehormatan. Dan malam itu, semua hal itu diuji di atas aspal dingin Cipali. Rumah sakit itu sunyi di lantai 3, hanya suara detak jam dinding dan desiran AC yang menemani Paimo berbaring. Selang infus menancap di punggung tangannya, dan luka tembak di pundaknya telah dijahit oleh tim medis. Namun luka di hatinya justru belum sembuh. Berkali-kali ia memejamkan mata, namun bayangan 4 tubuh yang terkapar di jalan tol selalu datang menyergap. Ia bukan pembunuh, tapi malam itu, ia terpaksa menjadi satu demi pulang sebagai ayah. Istrinya datang pagi itu, menangis di ujung ranjang, menggenggam tangan Paimo dengan gemetar. "Kenapa sampai separah ini, Mas?" ucapnya, setengah menyalahkan, setengah menahan rasa syukur. Paimo hanya tersenyum pahit. "Aku nggak mau anak-anakku dibesarkan oleh kenangan, Bu. Aku harus pulang." Sang istri memeluknya erat, seolah ingin memastikan jantung suaminya masih berdetak dan belum jadi nama di nisan. Sementara itu, dunia luar mulai gaduh.
Media mulai ramai memberitakan insiden itu, sopir truk tua tembak mati 4 perampok di tol Cipali. Berita itu viral, tersebar ke televisi nasional dan media sosial. Foto Paimo yang terkapar di samping truk, dengan pistol kosong di tangan, menjadi ikon baru tentang keberanian. Banyak yang menyebutnya, sang pelindung jalan raya. Tapi ada pula yang mencibir, menyebutnya main hakim sendiri, menyimpan senjata ilegal, dan membunuh tanpa peringatan. Polisi pun tak tinggal diam. Meski simpati besar datang dari berbagai kalangan, proses hukum tetap berjalan. Paimo diperiksa secara intensif. Surat izin kepemilikan senjata api miliknya sudah kedaluarsa sejak 2 tahun lalu. Tapi Kapolres Subang datang langsung ke rumah sakit, menjenguk dan menyatakan bahwa tindakan Paimo termasuk pembelaan diri dalam situasi darurat. Kita akan proses adil, tapi saya pribadi, Pak, salut dengan keberanian panjenengan, ujar Kapolres sambil menjabat tangan Paimo dengan hormat. Di kampung halaman Paimo di lereng Kediri, warga menggelar tahlilan syukur. Mereka menyebut nama Paimo dalam setiap doa malam. Dia memang bukan jenderal, kata seorang tetua desa, tapi malam itu, dia menjaga lebih banyak nyawa daripada yang kita sadari. Anak-anak tetangga mulai menggambar truk dengan stiker, gudang garam, dan sosok bersenjata yang berdiri gagah di sampingnya. Tanpa diminta, tanpa dirancang, Paimo telah menjadi legenda hidup di kampung sendiri. Namun di dalam hati, Paimo, semua pujian itu tak pernah membuatnya bangga. Ia justru diliputi duka. Ia tidak ingin dikenang sebagai pembunuh, melainkan sebagai ayah yang berjuang pulang. Di setiap sujud salatnya, ia memohon agar anak-anaknya kelak tak perlu melalui malam-malam kelam seperti dirinya. Ya Allah, bisiknya lirih, jika malam itu aku layak selamat, maka jangan biarkan anakku hidup dalam dunia sekejam ini. Hari ketiga di rumah sakit, sebuah surat datang dari kantor pusat gudang garam. Isinya adalah pernyataan penghargaan, bonus besar, dan janji pengangkatan Paimo sebagai sopir utama rute nasional. Ia bisa saja bersuka cita, tapi di matanya, surat itu hanya berarti satu hal, ia telah dibayar atas darah yang tumpah di malam sunyi. 2 minggu berlalu sejak malam berdarah di KM 132. Luka di pundak Paimo mulai mengering, tapi luka di jiwanya belum. Ia menatap pantulan wajahnya di spion kanan truk yang baru saja dicuci bersih. Di sana, ia melihat bukan hanya dirinya, tapi juga jejak malam itu, pantulan darah, jerit maut, dan tatapan mata terakhir musuh-musuhnya yang tak akan pernah pulang. Spion itu, seolah menyimpan semua kisah yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dengan langkah pelan, Paimo kembali ke kabin truk gudang garam, yang kini sudah diperbaiki dan disterilkan dari bekas tragedi. Di kursi penumpang, ada jaket hitam dari perusahaan, tanda kehormatan baru untuknya, driver nasional, rute bebas risiko. Tapi baginya, tidak ada rute yang benar-benar bebas risiko. Jalanan bisa tenang di pagi hari, lalu berubah menjadi neraka saat malam menggigit. Saat mesin dinyalakan, radio otomatis memutar ulang berita yang sempat viral. Paimo, sopir asal Kediri, dijuluki bintang tol Cipali oleh netizen setelah menghabisi 4 perampok sendirian. Ia mematikan radio itu cepat-cepat. Ia tak butuh gelar, apalagi julukan. Yang ia butuhkan cuma ketenangan. Orang cuma lihat yang mati, tapi mereka nggak tahu, sebagian dari jiwaku juga ikut mati malam itu, gumamnya lirih sambil memegang kemudi erat-erat. Sebelum berangkat, ia buka dashboard dan mengambil selembar foto keluarga. Ia selipkan di bawah speedometer, tempat yang bisa dilihat kapanpun. Kemudian ia tarik napas panjang, dan menyalakan lampu utama. Truk mulai berjalan perlahan, keluar dari garasi perusahaan. Di spion kanan, pantulan cahaya pagi mulai berganti dengan pemandangan langit Kediri yang jernih. Tapi bayangan darah di jalan tol itu seolah masih mengikutinya, membayang tanpa bisa diusir. Di rest area pertama selepas berangkat, seorang petugas SPBU mengenalinya. Wah, ini Pak Paimo ya. Hebat sampeyan, Pak. Saya doakan sehat terus. Paimo hanya tersenyum sopan, lalu masuk ke toilet tanpa berkata banyak. Di balik cermin wastafel, ia menatap wajahnya sendiri dan bertanya dalam hati, apa hebatnya membunuh? Apa mulia jika nyawa dibayar dengan nyawa? Hatinya masih terbelah, antara rasa bersalah dan insting bertahan. Malam harinya, ia berhenti di jalur Pantura untuk istirahat. Di sana, di warung kecil dekat rel kereta, ia duduk sendirian sambil menyeruput kopi hitam.
Seorang kakek penjual warung menyapanya. Kamu ini yang viral di TV ya? Yang tembak 4 orang itu. Paimo mengangguk pelan. Kakek itu menepuk pundaknya. Jangan pikir terlalu dalam, Le. Kadang dunia ini cuma bisa dijaga sama orang yang tahu rasa takut, tapi nggak lari dari rasa itu. Paimo menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam kembali menyelimuti, tapi kini tak begitu kelam. Ada cahaya samar dari kata-kata si kakek, seakan semesta ingin bilang, kau tidak sendiri. Saat ia naik kembali ke kabin dan menyalakan mesin, ia menatap spion kanan sekali lagi. Di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat bukan bayangan darah, tapi bintang kecil yang seolah menyala di kejauhan, menuntunnya pulang. Di sebuah sel sempit lapas, kelas 1 Bekasi, seorang pria dengan kepala pelontos dan luka tembak di paha kanan duduk diam menatap jeruji. Namanya Randa, satu dari 2 perampok yang selamat dalam insiden tol Cipali. 2 rekannya sudah dikubur dengan pelayat seadanya. Randa masih hidup, tapi rasa malu dan dendam menggerogoti hari-harinya. Gara-gara sopir tua itu, hidup gue hancur, geramnya, sambil mengepalkan tangan. Ia tak peduli siapa benar, siapa salah. Yang ia tahu, Paimo harus bayar mahal. Randa punya saudara di luar, seorang adik tiri bernama Dedi yang masih bebas. Sejak masuk tahanan, Randa hanya minta satu hal, cari orang itu, sopir gudang garam yang tembak gue. Aku pengen dia ngerasain sakit yang gue rasa. Dedi, yang dulu juga preman pasar, mulai mengintai dari jauh. Ia mengumpulkan informasi diam-diam. Sosok Paimo mulai menjadi target dalam bayangannya, bukan untuk dirampok, tapi untuk dihancurkan perlahan, dari arah yang tidak terduga. Sementara itu, Paimo menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa bayang-bayang kematian sedang menjalar di belakang langkahnya. Ia justru mulai mengantar barang ke jalur-jalur baru, termasuk rute Jakarta-Cirebon-Kudus. Di setiap perjalanannya, ia tak pernah lupa berhenti di masjid untuk salat, mencoba menenangkan hati yang masih sesekali diganggu mimpi buruk. Ia merasa sudah memaafkan malam itu, tapi dunia belum tentu. Di suatu malam saat truknya parkir di res area KM 228, seorang pria berbadan kecil duduk tak jauh darinya sambil pura-pura menghisap rokok. Tatapan pria itu tajam. Ia memperhatikan gestur Paimo, bahkan suara batuknya. Pria itu adalah Dedi. Ia sudah menunggu waktu, mencari celah, dan malam itu ia melihat sesuatu. Paimo keluar kabin tanpa pistolnya. Dia lemah saat tidak bersenjata, bisiknya pelan. Tapi Dedi bukan pemukul bodoh. Ia merencanakan semuanya rapi, seperti bayangan yang sabar menunggu gelap. Esok harinya, saat Paimo melanjutkan perjalanan dan berhenti untuk isi solar di pom mini kecil di daerah Brebes, seorang anak muda tiba-tiba mendekatinya dan pura-pura meminta tolong. Pak, bisa bantu dorong motor saya sebentar? Macet di tikungan, ujarnya polos. Hati Paimo masih baik, ia mengangguk dan ikut jalan. Namun saat sampai di balik tikungan sepi, 2 orang bertopeng muncul dari balik semak. Pukulan keras menghantam tengkuknya. Paimo roboh seketika, kepalanya berdarah, pandangannya gelap. Di kejauhan samar-samar ia dengar suara, ini bukan soal duit, Mo. Ini soal balas dendam. Ia tahu betul suara itu asing, namun cara menyebut namanya membuat jantungnya menggigil. Paimo mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Salah satu pelaku menginjak dadanya dan menendang wajahnya hingga bibirnya pecah. Mereka tidak membunuhnya, belum. Mereka hanya ingin ia merasakan teror, seperti yang mereka rasakan ketika malam itu berubah menjadi kuburan. Dedi menyeringai puas. Ia membuang dompet Paimo ke semak, lalu meninggalkannya tergeletak. Tapi sebelum pergi, ia berbisik ke telinga sopir tua itu, ini baru permulaan, Mo, lo belum selesai sama kita. Lalu suara sepatu-sepatu itu menjauh, menyisakan Paimo sendiri dalam gelap, terluka dan terguncang. Ia tak paham dari mana asal semua ini. Tapi satu hal jelas, masa lalunya belum selesai, dan dendam itu kini hidup, mengejarnya di setiap kilometer perjalanan. Malam itu, dengan sisa tenaga, Paimo merangkak kembali ke truk. Bibirnya sobek, tulangnya nyeri. Namun matanya menyala. Kalau mereka pikir aku akan lari, mereka salah besar. Di balik tubuh tuanya, ada sesuatu yang masih tersisa, keteguhan. Bukan karena dendam, tapi karena keyakinan bahwa jika dia tidak berdiri, maka jalanan ini akan dikuasai oleh mereka yang tak takut menghancurkan hidup orang lain. Pagi itu, darah masih mengering di ujung bibir Paimo saat ia berdiri di depan kaca kecil di
Kamar mandi warung pinggir jalan. Wajahnya bengkak, pelipisnya pecah, dan dada kirinya terasa seperti retak. Tapi lebih dari itu, batinnya yang remuk. Bukan karena rasa takut, tapi karena ia tahu, seseorang sedang memburunya. Ini bukan lagi perampok jalanan biasa. Ini adalah pembalasan. Dan Paimo sadar, musuh kali ini punya nama, dendam, dan wajah yang belum ia kenal. Setelah membersihkan luka dengan air seadanya dan membalutnya dengan sobekan kaos dalam, Paimo duduk di kursi kabin truk sambil menatap dashboard. Ia mengingat kembali kalimat terakhir lelaki bertopeng itu, ini baru permulaan, Mo. Hatinya berdenyut cepat. Ia mencoba mengingat suara, logat, cara berjalan, semua potongan informasi yang mungkin membawanya pada identitas pelaku. Tapi semuanya gelap. Yang pasti, ini bukan perampokan. Mereka tidak mengambil uang, rokok, atau barang. Mereka ingin nyawanya, atau hidupnya hancur perlahan. Di sepanjang jalan menuju Kudus, Paimo mulai bertanya-tanya ke sesama sopir. Ia mampir di warung kopi yang sering jadi pos istirahat para pengemudi malam. Di situ ia mendengar cerita samar, katanya, adik dari perampok yang ditembak sopir gudang garam kemarin, sekarang mulai muter-muter, Mo. Orangnya masih muda, tapi licik. Nama Dedi disebut, meski samar. Paimo menyimpan nama itu dalam-dalam, menorehkannya dalam benak, seperti ukiran dendam yang tak ia minta tapi harus ia hadapi. Malam harinya, ia tiba di gudang logistik di Demak. Setelah menurunkan muatan, ia duduk di warung sederhana, ditemani semangkuk mie instan dan kopi hitam. Namun pikirannya tak bisa diam. Ia tahu, diam artinya memberi mereka kesempatan. Maka, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyalakan ponsel lama yang sudah lama mati, ponsel yang hanya ia pakai untuk urusan darurat. Di sana, ada satu kontak yang dulu pernah berjanji, kalau situasi darurat, cari aku. Namaku Surya, dulu dari Brimob. Ia menekan nomor itu, dan dering pertama dijawab. Halo, suara berat di ujung sana. Ini Paimo, kita pernah bareng nganter logistik ke Palu, ingat? Hening sejenak, lalu Surya menjawab, ingat. Lo kenapa? Paimo menarik napas panjang. Gue butuh bantu lo. Ada yang ngincer gue. Bukan perampok biasa. Suara Surya berubah serius. Lokasi gue 2 hari. Kirim titik lokasi terakhir lo. Gue akan datang. Di balik kabin tua, untuk pertama kalinya sejak tragedi, Paimo merasa tidak sendirian. 2 hari itu jadi penantian yang penuh siaga. Paimo tak tidur di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Ia parkir truk di tempat gelap, dekat masjid, lalu pindah lagi ke stasiun pengisian truk. Ia mulai menaruh linggis di bawah jok, pisau di bawah kursi. Dunia jalanan berubah bagi Paimo, dulu medan kerja, kini ladang perang sunyi. Tapi ia tetap menyetir, karena satu hal, hidupnya terlalu mahal untuk dibeli oleh rasa takut. Puncaknya, di malam ketiga, suara ketukan keras terdengar di pintu kabin. Paimo nyaris mengayunkan linggis, tapi suara itu berkata tenang, ini Surya. Begitu pintu dibuka, sosok pria tinggi dengan jaket coklat masuk, membawa ransel dan tatapan penuh siaga. Gue udah dengar semua, kita nggak cuma akan nunggu, kita cari mereka. Paimo menatap Surya, teman lama yang kini hadir seperti bintang di tengah kabut. Dunia mungkin telah jadi medan perang, tapi ia tak lagi harus menempuhnya sendiri. Angin malam tegal berhembus dingin saat truk gudang garam yang dikemudikan Paimo berhenti perlahan di pinggir jalan gelap, tak jauh dari sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Di kabin, Surya duduk di sampingnya, menatap layar ponsel dengan intens. Ini titik terakhir sinyal dari ponsel Dedi. Dia kayaknya gak tahu kalau kita pantau, bisiknya. Paimo mengangguk pelan, dadanya berdegup keras. Ini bukan pengiriman barang biasa. Malam ini, mereka mengirim balasan, untuk semua luka, untuk semua darah. Rumah itu tampak sepi, tapi tak sepenuhnya mati. Lampu kecil menyala di dalam, dan sesekali terdengar suara tawa cekikikan lelaki. Preman-preman baru yang dibina si Dedi. Anak-anak kampung yang dijadikan senjata, kata Surya lirih, sambil meraih pistol dari ransel. Paimo tidak bersenjata, tapi ia membawa linggis panjang di balik jok truk, dan pisau bekas jagal yang biasa ia pakai saat memotong tali pengikat muatan. Kalau mereka cari darah, kita beri mereka ketegasan, ucapnya tegas. Langkah mereka pelan dan terukur. Surya menyusup lewat belakang, sementara Paimo memutar lewat kanan, menyusuri semak dan tembok roboh. Dalam diam,
Ia merasakan kilatan peristiwa lama, darah di tol Cipali, wajah Randa yang terkapar, dan suara Dedi saat berbisik ancaman di telinganya. Luka di dada kirinya masih terasa nyeri. Tapi malam ini, ia tak ingin hanya menunggu dijatuhkan. Ia ingin berdiri dan melihat mata musuh dengan kepala tegak. Tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam. "Bangun, ada orang!" Sorak salah satu anak buah Dedi. Suasana berubah gaduh. Surya melepaskan satu tembakan peringatan ke udara, membuat 3 orang langsung tiarap ketakutan. Paimo menerobos dari samping dan langsung memukul salah satu pria muda dengan linggis, membuatnya pingsan di tempat. Dedi, yang berada di dalam, melompat keluar lewat jendela belakang. Tapi langkahnya terhenti ketika mendapati sosok yang tak asing, Paimo, berdiri di tengah kegelapan dengan mata penuh bara. "Lo pikir gue bakal diam terus, Dek?" Suara Paimo serak, tapi tajam. Dedi menarik pisau dari saku celana. "Gue gak takut sama lo, sopir tua." Ia menerjang, namun gerakannya terbaca. Dengan satu putaran cepat, Paimo menghindar dan menendang perut Dedi hingga terjengkang. Pisau itu terlempar, namun sebelum Dedi sempat bangkit, Surya menodongkan pistol ke kepala adik Randa itu. "Gerak sedikit, pelor ini mampir ke otakmu." Dedi tak berkutik, tangannya diikat, mulutnya dilakban. 3 anak buahnya juga berhasil diamankan, meringkuk ketakutan di sudut rumah. Polisi yang sudah dihubungi Surya datang 20 menit kemudian. Saat Dedi digiring masuk ke mobil patroli, matanya masih menatap Paimo tajam, bukan lagi dengan marah, tapi dengan gentar. "Lo pikir dendam bikin lo kuat?" bisik Paimo sebelum mobil itu pergi. "Yang bikin orang kuat itu, tahu kapan harus berhenti." Malam itu, Paimo duduk kembali di kursi kabin truknya. Surya menyalakan sebatang rokok dan tertawa kecil. "Lo lebih keras dari yang gue kira, Mo." Paimo tak menjawab, ia hanya menatap langit. Bintang-bintang bertebaran, aspal di bawahnya basah, bukan oleh darah, tapi oleh embun dan kemenangan diam-diam. Perjalanan belum usai, tapi malam itu, satu bab dendam telah selesai. Dan Paimo siap menutupnya dengan tenang. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, menghapus gelap yang menyelimuti bumi semalaman. Di kabin truk gudang garam yang usang namun setia, Paimo duduk terdiam. Mesin belum dinyalakan, tangannya menggenggam rosario kayu kecil pemberian almarhum istrinya. Dingin pagi menusuk tulang, tapi hatinya hangat. Malam penuh darah dan dendam telah berlalu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa menghela napas tanpa bayangan maut menguntit di belakang. Beberapa jam sebelumnya, Dedi resmi ditahan dan dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan. Para preman rekrutannya juga dijaring, dibawa ke kantor polisi Tegal. Surya yang menemani Paimo sepanjang proses memberi salam hormat sebelum pergi. "Kalau dunia ini penuh orang kayak lo, Mo, mungkin jalanan lebih aman." Paimo hanya tersenyum kecil. Ia tahu, bukan dia yang sempurna, tapi ia telah memilih berdiri ketika banyak orang memilih lari. Kilometer demi kilometer kini kembali menjadi sahabatnya. Asap knalpot, deru angin, dan derit rem yang panjang tak lagi terdengar seperti beban. Ia bukan lagi sopir yang dihantui oleh keputusan untuk menarik pelatuk, ia kini adalah seorang penyintas. Paimo memandang ke spion, lalu ke jalan di depan. Tidak ada musuh, tidak ada bayangan, hanya garis putih yang membentang jauh, seperti arah hidup yang perlahan menjadi jernih kembali. Saat singgah di sebuah masjid kecil daerah Kendala, seorang anak kecil mendekatinya, menawarkan air mineral dan senyuman. "Bapak sopir gudang garam?" "Iya. Saya lihat di TV, katanya Bapak berani lawan perampok." Paimo terkesiap, tapi ia tidak menjawab dengan kesombongan. Ia hanya berkata, "Bapak bukan berani. Bapak cuma gak mau takut terus." Anak itu tertawa kecil, lalu berlari pergi. Paimo menatapnya pergi, dan hatinya terenyuh. Keberanian bukan tentang membalas, tapi memilih tidak menyerah pada rasa takut. Di sore yang tenang, ia tiba kembali di rumah kontrakan kecilnya di Sidoarjo. Di sana, tetangga-tetangga menyambut dengan haru. Seorang ibu tua membawa sepiring ketupat, dan seorang pemuda menawarkan bantuannya mencuci truk. "Bapak Paimo, kami bangga punya tetangga kayak jenengan," kata mereka. Tapi Paimo hanya menggeleng pelan. "Saya ini cuma sopir. Tapi kalau sopir aja diem terus, nanti yang benar jadi korban." Di dalam kamar, ia membuka lemari tua dan menatap foto keluarganya. Foto almarhum istrinya, dan anak perempuannya yang kini kuliah di Yogyakarta.
Ia menulis surat malam itu, menyampaikan bahwa ia akan segera pensiun dari jalur jauh. Ia ingin lebih sering di rumah, menikmati sisa waktu dengan tenang. Truk gudang garam itu akan dijual, dan uangnya akan digunakan untuk membuka warung kopi kecil dekat rumah. Namun sebelum benar-benar menutup lembaran itu, Paimo menyusuri kembali jalan kenangan di pikirannya. Dari tembakan di tol Cipali, wajah Randa yang dingin, luka di dada, hingga tatapan ketakutan Dedi saat ditangkap. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku hariannya, setiap jalan panjang pasti ada ujungnya. Tapi bagaimana kita mengemudi, itulah yang menentukan apakah kita sampai, atau justru hilang di tengah jalan. Dan saat malam turun, Paimo duduk di kursi kayu tua, menyeruput kopi hitam, memandangi langit. Tak ada suara tembakan, tak ada ancaman, hanya suara jangkrik dan lampu jalan yang temaram. Ia menatap jauh ke ujung jalan kampung, dan dalam hati berkata, inilah kilometer terakhirku, tapi juga kilometer paling damai yang pernah aku lewati.